kelompok kami akan membahas mengenai manajemen keuangan publik. Sebelum kita membahas ke pembahasannya, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa poin yang akan kami bahas. Jadi, manajemen keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern untuk pengelolaan keuangan publik secara efisien, efektif, akuntabilitas. Lantas, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu manajemen keuangan publik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja prinsip-prinsip manajemen keuangan publik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana siklus keuangan publik Indonesia. Dan yang terakhir keempat, kita akan membahas mengenai tantangan dan upaya peningkatan dalam sistem keuangan publik. Maka dari itu, tujuan kelompok kami membuat video ini yaitu untuk yang pertama, menjelaskan konsep manajemen keuangan publik. Yang kedua, menguraikan prinsip dan karakteristik pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga, menjabarkan tahapan siklus keuangan publik di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu untuk menganalisis tantangan serta solusi peningkatan pengelolaan keuangan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan publik. Manajemen keuangan publik adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Fokusnya bukan lagi pada keuntungan, tetapi pada pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip keuangan publik, diantaranya 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Efisiensi, 4. Efektivitas, 5. Responsivitas, 6. Keadilan, dan 7. Kepatuhan terhadap hukum. Lalu siklus manajemen keuangan publik. A. Perencanaan dan penganggaran yang meliputi penyusunan RKP, RKPD, KUAPPAS, dan penetapan APBN dan APBD. B. Pelaksanaan anggaran yang melibatkan proses pencairan dana, penggunaan anggaran, serta pencatatan transaksi dalam sistem keuangan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ada C, penata usaha dan pengawasan termasuk pencatatan akuntansi, monitoring, pelaksanaan, serta audit internal. Dan yang selanjutnya yaitu ada D, pelapor dan keuangan. Laporan keuangan pemerintah meliputi LRA, neraca, LPSAL, CALK, dan LAK. Dan yang terakhir yaitu ada E, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Dilakukan oleh BPK sebagai kelembaga pemeriksaan eksternal. Ya, ada tantangan pengelolaan keuangan publik. Yang pertama, risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, perencanaan anggaran yang belum optimal. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM pemerintah. Dan yang keempat, pengawasan internal yang masih lemah. Dan kelima, pemanfaatan teknologi yang belum merata. Ada juga upaya peningkatan. 1. Peningkatan kapasitas SDM. 2. Penguatan sistem pengawasan. 3. Digitalisasi pengelolaan keuangan melalui auditing dan planning. Yang keempat, implementasi anggaran berbasis kinerja. Yang kelima, partisipasi publik dan pengawasan. Kesimpulannya, manajemen keuangan publik merupakan rangkaian proses pengelolaan dana negara yang bertujuan untuk meringankan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ini harus dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, dan kepatuhan hukum. Adanya tantangan seperti korupsi, lemahnya perencanaan, dan kurangnya kompetensi SDM menuntut perbaikan berkelanjutan. Adapun saran dari kelompok 2 yaitu diperlukan komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi aparatur, dan memperluas digitalisasi keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Baik, begitulah materi mengenai manajemen keuangan publik. Semoga yang kami sampaikan bisa diterima dan juga menambah wawasan kita semua mengenai manajemen keuangan publik.